Yang saya hormati Ibu Ida Farasari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Politeknik Unpad Bisnis Indonesia. Perkenalkan, saya Arsana Dia dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 241011074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan bisnis yang telah saya buat, yaitu mengenai kinerja produksi dan penjualan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2020. Nah, sebelum saya menjelaskan kinerja produksi dan penjualan PT Pupuk Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari perusahaan ini. Jadi, PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan terkemuka di bidang produksi dan distribusi pupuk di Indonesia. Dengan peran penting dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai bagian dari program ketahanan pangan pemerintah, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pupuk baik yang bersubsidi maupun yang non-subsidi. Pupuk tersebut yaitu urea, NPK, SP36, ZA, ZK, dan pupuk organik. Pada tahun 2020, PT Pupuk Indonesia menghadapi tantangan besar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, ini mempengaruhi operasi bisnis secara keseluruhan, termasuk distribusi bahan baku, logistik, dan permintaan pasar. Meski demikian, perusahaan berhasil menunjukkan performa yang stabil, terutama dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Nah, adapun tujuan dari pembuatan laporan bisnis ini yaitu sebagai evaluasi kinerja produksi pupuk dan non-pupuk yang dicapai oleh PT Pupuk Indonesia selama tahun 2020 dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditentukan. Nah, tujuan yang kedua itu ada menyajikan data perdagangan pupuk Indonesia yang bersubsidi maupun non-subsidi selama periode 2016 sampai 2020 untuk memberikan gambaran tren volume penjualan dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mencapai target penjualan pada tahun 2021. Nah, di dalam laporan bisnis ini ada 3 ruang lingkup yang saya cantumkan, yaitu produksi pupuk. Nah, di produksi pupuk ini ada 2, yaitu analisis target dan realisasi pupuk bersubsidi, non-subsidi, dan non-pupuk di tahun 2020. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produksi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya itu volume perdagangan. Nah, di volume perdagangan ini juga ada 2, yaitu evaluasi tren penjualan pupuk bersubsidi atau PSO dan non-subsidi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, selanjutnya itu analisis kontribusi masing-masing jenis pupuk terhadap total volume perdagangan perusahaan. Yang ketiga, ruang lingkupnya yaitu peluang dan risiko. Nah, di peluang dan risiko ini juga ada 2 loh. Yang pertama itu identifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan perusahaan baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, yang selanjutnya itu risiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai target penjualan tahun 2021, termasuk dampak perubahan kebijakan subsidi dan tantangan distribusi akibat pandemi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja produksi pupuk pada tahun 2020. Nah, seperti tabel yang telah saya lampirkan berikut ini, di tabel berikut itu adalah data dari produksi pupuk pada tahun 2020. Pupuknya itu ada pupuk dan amoniak. Jadi, pupuk urea
pada tahun 2019 itu realisasinya sebesar 7.722.800. Nah, di target 2020-nya itu sebesar 6.327.500. Sedangkan realisasinya di tahun 2020 itu ada 7.983.042, yang artinya ini tuh mengalami kenaikan sebesar 3,37%. Pencapaian target 20-nya itu sebesar 126,16%. Sedangkan pupuk NPK sendiri itu realisasinya pada 2019 sebesar 2.923.453. Target di 2020-nya itu 2.911.500. Nah, realisasinya jadi di tahun 2020 3.023.235, yang artinya ini mengalami kenaikan juga, tapi hanya sedikit. Kenaikannya hanya sebesar 3,41%. Di pencapaian target 2020-nya itu sebesar 103,84%. Nah, untuk pupuk lainnya itu pada tahun 2019 realisasinya sebesar 1.192.199. Target di 2020-nya sebesar 1.233.000. Realisasi pada 2020 itu sebesar 1.257.557. Nah, kenaikannya itu sangat amat banyak ya, besar. Sebesar 5,48%. Sedangkan di pencapaian target pada 2020-nya ini itu sebesar 101,99%. Jadi, substitusi produksi pupuk itu pada tahun 2019 realisasinya itu sebesar 11.838.451. Nah, pada target 2020-nya itu sebesar 10.472.000, dan realisasi pada tahun 2020-nya itu sebesar 12.263.833, yang artinya kenaikannya ini sebesar 3,59%. Di pencapaian target 2020-nya ini itu sebesar 117,11%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang non-pupuk, seperti yang bisa dilihat di tabel yang saya lampirkan. Setelah pupuk itu ada non-pupuk. Nah, di non-pupuk ini terbagi menjadi dua, yaitu amoniak dan non-amoniak. Yang amoniak realisasi pada 2019 itu sebesar 5.906.382. Nah, target di 2020-nya itu sebesar 4.960.000. Realisasi pada tahun 2020 itu sebesar 6.013.016. Nah, yang artinya ini tuh mengalami kenaikan sebesar 1,81%. Pencapaian target 2020-nya itu sebesar 121,23%. Nah, untuk yang non-amoniak itu pada tahun 2019 realisasinya sebesar 1.119.843. Nah, target 2020-nya itu sebesar 1.005.000. Jadi realisasinya pada tahun 2020 itu sebesar 1.071.994. Yang artinya ini mengalami penurunan, dia nggak naik, jadi dia tuh nurun sebesar minus 4,27%. Nah, pencapaian target 2020-nya ini sebesar 106,67%. Nah, subtotal produksi non-pupuk pada realisasi tahun 2019 itu jumlahnya 7.026.224, sedangkan di target 2020-nya itu 5.965.000. Di realisasi tahun 2020-nya itu sebesar 7.085.010. Nah, dia ini mengalami kenaikan hanya 0,84%, sedangkan di pencapaian target 2020-nya itu 118,78%. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada produk samping.
setelah yang bisa kalian lihat di tabel yang saya lampirkan, setelah non pupuk itu di bawahnya ada produk samping. Jadi di produk samping ini ada total produksi produk samping. Realisasi 2019-nya itu ada 45,45.716. Nah, di target 2020-nya itu 19.700. Di realisasi 2020-nya itu 33.409. Nah, ini mengalami penurunan, yang artinya dia kayak turun menjadi minus 26,92%. Pencapaian target 2020-nya itu 169,59%. Sedangkan untuk semua keseluruhan total produksi itu realisasi pada tahun 2019 sebanyak 18.910.392. Target 2020-nya itu sebanyak 16.456.700. Nah, realisasi pada 2020 ini 19.382.252. Yang artinya dia tuh naik. Jadi kalau di total semuanya itu menjadi 2,50%. Di pencapaian target 2020-nya itu sebanyak 117,78%. Jadi dapat kita lihat bahwasanya meskipun sebagian besar target produksi berhasil dicapai, terdapat beberapa produk yang realisasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan efisiensi operasional untuk mendukung target produksi di masa mendatang. Nah, produksi urea itu mendominasi total produksi perusahaan dengan tingkat pencapaian hampir mencapai target meskipun sedikit tertahan oleh kendala distribusi. Sedangkan NPK dan pupuk organik menunjukkan kinerja yang stabil, sementara produksi ZA dan SP36 masih memerlukan upaya peningkatan untuk mencapai target sepenuhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai volume perdagangan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, volume perdagangan PT Pupuk Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, subsidi pemerintah, dan dinamika pasar global. Penjualan produk perusahaan mencakup 2 kategori utama, yaitu pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Yang kedua itu pupuk non-subsidi, yaitu produk ini ditujukan untuk pasar komersial, baik domestik maupun internasional. Berikut saya lampirkan trading volume dari kinerja perdagangan. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan untuk grafik yang warna biru tua itu adalah pupuk PSO atau Public Service Obligation, ini yang bersubsidi. Nah, untuk yang biru muda itu adalah pupuk non-PSO, jadi ini non-subsidi. Nah, yang hijau itu untuk produk lainnya. Jadi, teman-teman dapat kita lihat bahwasannya penjualan bersubsidi ini lebih konsisten ya, memberikan kontribusi terbesar terhadap total volume perdagangan. Sedangkan segmen non-subsidi menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2019 akibat persaingan harga di pasar global dan pandemi. Secara keseluruhan, kinerja volume perdagangan PT Pupuk Indonesia selama periode 2016 sampai 2020 itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan dinamika pasar. Dengan mengatasi tantangan distribusi dan persaingan di pasar non-subsidi, perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri pupuk di Indonesia di pasar global. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi risiko dan peluang pada tahun 2021. Berikut saya lampirkan data dari rencana penjualan berdasarkan segmen geografis.
Di sini resikonya itu ada 3 yang kemungkinan bakal terjadi, yaitu kapasitas produksi. Maksudnya ini keterbatasan kapasitas pabrik pada beberapa lini dapat memengaruhi pencapaian target. Nah, yang kedua itu distribusi. Hambatan logistik akibat pandemi masih menjadi tantangan besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan di daerah terpencil. Nah, yang terakhir itu ada regulasi pemerintah. Perubahan kebijakan subsidi berpotensi memengaruhi permintaan pupuk bersubsidi. Untuk peluangnya itu ada 2, yaitu yang pertama disverifikasi produk, yang artinya pupuk organik dan pupuk ramah lingkungan memiliki potensi pertumbuhan besar di pasar domestik dan internasional. Yang kedua itu ada ekspansi pasar internasional, yang artinya permintaan pupuk NPK dan di negara berkembang memberikan peluang untuk meningkatkan ekspor. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan analisis, langkah-langkah yang dapat diambil itu ada sebanyak 4, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui modernisasi teknologi. Yang kedua, perkuat distribusi dengan pemantauan digital untuk memastikan ketersediaan produk tepat waktu. Nah, yang ketiga itu ada disverifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, seperti pupuk organik dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada perluas jangkauan pasar internasional untuk meningkatkan kontribusi segmen non-subsidi. Jadi secara keseluruhan, poin-poin penting yang dapat dirangkum atau diambil pada laporan bisnis ini adalah mengenai kinerja produksi pupuk tahun 2020, yaitu produksi pupuk bersubsidi seperti urea dan NPK mendekati target, sementara beberapa produk lainnya seperti ZA dan SP36 masih membutuhkan peningkatan efisiensi operasional. Nah, yang kedua, produksi pupuk organik menunjukkan potensi pertumbuhan yang perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar pertanian berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada volume perdagangan. Di volume perdagangan ini kita perlu melakukan penjualan produk bersubsidi tetap menjadi penyumbang terbesar dalam volume perdagangan perusahaan. Nah, selanjutnya itu segmen non-subsidi. Jadi, segmen non-subsidi ini menghadapi fluktuasi, tetapi memiliki peluang besar untuk berkembang terutama di pasar internasional. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan secara menyeluruh dari laporan bisnis ini ialah PT Pupuk Indonesia telah menunjukkan kinerja yang stabil di tahun 2020 meskipun PT Pupuk Indonesia ini menghadapi yang namanya tantangan pandemi COVID-19. Perusahaan mampu menjaga produktivitas dan memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang mendukung program ketahanan pangan nasional. Tren perdagangan selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan kontribusi yang konsisten terhadap sektor pertanian, meskipun masih di ruang untuk peningkatan di segmen non-subsidi. Nah, untuk tahun 2021-nya, perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri pupuk di Indonesia dan memperluas pangsa pasar internasional. Namun, tantangan seperti kendala operasional dan perubahan regulasi memerlukan perhatian khusus agar target penjualan dapat tercapai, seperti itu. Jadi apa sih rekomendasi yang dapat diberikan yang saya tuliskan di dalam laporan bisnis ini, yaitu mungkin dapat melakukan optimalisasi produksi, yang artinya tingkatkan efisiensi produksi melalui perawatan rutin dan modernisasi pabrik.
Yang kedua itu ada disverifikasi pasar dan produk. Jadi fokus pada pengembangan produk bernilai tambah seperti pupuk organik dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada peningkatan efisiensi distribusi. Jadi ini di sini artinya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan distribusi produk berjalan lancar dan tepat waktu. Nah, tepat waktunya ini terutama di wilayah-wilayah terpencil gitu. Nah, selanjutnya itu ada penguatan kerjasama, yang artinya kita perlu nih untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan subsidi dan memastikan stabilitas pasar domestik. Nah, yang terakhir rekomendasinya adalah inovasi strategi pemasaran. Gunakan pendekatan pemasaran yang lebih efektif, termasuk memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut, PT Pupuk Indonesia ini diharapkan dapat menghadapi tantangan di tahun 2021 dan terus memberikan yang namanya itu kontribusi signifikan terhadap pembangunan sektor pertanian nasional dan internasional. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.